Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Pembelajaran PAI. Yaitu pembahasannya meliputi yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga macam-macam, dan yang terakhir kriteria pemilihan. Saya Yunia Dwi Panghesti akan menjelaskan yaitu pembahasan dari yang pertama. Pengertian metode pembelajaran PAI. Metode berasal dari dua suku kata, yaitu meta dan hodos. Meta artinya melalui, dan sedangkan hodos artinya cara atau jalan. Penggabungan dua kata tersebut menjadi metahodos, yang artinya jalan yang dilalui. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thoriqoh, yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Metode pembelajaran dari beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Zurinal dan Wahdi Sayuti, metode pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, menurut Munzir Suparta dan Heri Nur Ali, menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik itu sendiri. Jadi, metode pembelajaran PAI adalah suatu cara atau metode dalam proses pembelajaran atau pemberian pengetahuan kepada peserta didik sehingga ada perubahan kepada peserta didik itu sendiri berdasarkan pada pendidikan Islam dengan tujuan pendidikan seperti apa yang diharapkan. Yang kedua adalah fungsi pembelajaran PAI. Yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Metode pembelajaran berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar peserta didik. Memberikan motivasi pada peserta didik dalam metode belajar mengajar yang menarik. Yang kedua, strategi pembelajaran. Daya serap peserta didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang lambat. Faktor inteligensi mempengaruhi daya serap peserta didik itu sendiri. Perbedaan daya setiap peserta didik memerlukan strategi pembelajaran yang tepat dan metode merupakan salah satu solusinya. Bagi sekelompok peserta didik, boleh jadi mudah menyerap bahan pembelajaran bila guru menggunakan metode pembelajaran tanya jawab. Tapi bagi kelompok peserta didik yang lain, disinilah letak fungsi metode pembelajaran. Yang ketiga adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan proses belajar mengajar. Tujuan dari kegiatan pembelajaran tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya itu tidak diperlukan. Salah satu komponen tersebut adalah metode. Fungsi metode pembelajaran adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Ketika tujuan dirumuskan agar peserta didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan. Tujuan pembelajaran adalah hasil dari strategi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yunia, yaitu macam-macam metode pembelajaran dalam PAI. Secara garis besar, metode pembelajaran dalam PAI itu ada 8. Yang pertama yaitu metode ceramah, yaitu suatu metode pengajaran dengan cara menyampaikan informasi serta pengetahuan
yang alat komunikasinya adalah lisan antara pengajar dengan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu metode diskusi, yaitu suatu cara pengelolaan pembelajaran dengan menyajikan suatu masalah, kemudian dimusyawarahkan atau didiskusikan antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu metode eksperimen. Metode ini yakni suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa itu melakukan percobaan. Yang keempat yaitu metode tanya jawab. Metode ini yakni cara pengelolaan pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami masalah atau pembelajaran yang sulit dipahami. Yang kelima yaitu metode pembiasaan. Metode ini digunakan untuk mengubah seluruh sifat-sifat peserta didik, sifat-sifat baik peserta didik menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang keenam yaitu metode karya wisata. Metode ini merupakan suatu perjalanan yang dilakukan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar, terutama pengalaman langsung. Yang ketujuh yaitu metode teladan. Metode ini dianggap penting karena aspek agama terpenting adalah akhlak. Akhlak termasuk dalam kawasan afektif yang terwujud dalam bentuk tingkah laku. Yang kedelapan yaitu metode hukum dan ganjaran. Metode ini digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku peserta didik atau manusia yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan metode pembelajaran PAI. Kriteria yang digunakan dalam memilih metode pembelajaran itu ada 10. Yang pertama adalah visi sekolah, yang kedua adalah tujuan pembelajaran, yang ketiga adalah kemampuan guru. Setiap guru satu dengan yang lain itu berbeda karena setiap guru itu mempunyai metode sendiri-sendiri untuk mengajarkan. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan, kecerdasan guru, pola pikir, tradisi, sampai karakter. Yang keempat adalah karakteristik peserta didik. Yang kelima, situasi belajar mengajar. Kalau situasi belajar itu gaduh, rame, pasti guru akan kesulitan menyampaikan apa yang disampaikan atau ilmu yang disampaikan kepada siswanya karena kegaduhan itu dan situasi kelas yang tidak kondusif. Yang selanjutnya adalah materi pembelajaran. Setiap materi itu membutuhkan media karena media selain untuk kemajuan zaman, juga media itu mempermudah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang ketujuh, fasilitas. Yang kedelapan, ketersediaan waktu. Sebelum mengajar, bahkan sebelum mendirikan sekolah, itu sudah dipikirkan waktu sekolah itu jam segini sampai jam segini, berakhir jam segini. Jadi guru itu tidak bisa terlambat karena waktu. Kalau molor berarti guru itu kurang kedisiplinannya. Kalau guru kurang disiplin waktu dalam pembelajaran, bagaimana siswanya nanti kalau gurunya sendiri kurang disiplin. Yang selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga mempengaruhi prosesnya belajar mengajar. Karena kalau lingkungan itu kotor, pasti situasi belajar mengajarnya juga tidak kondusif. Karena banyak lalat, sampah berserakan, kelas tidak rapi. Itu juga menurunkan fokus akan siswanya itu sendiri. Bahkan ilmu yang disampaikan oleh gurunya tidak sampai atau tidak kena
atau tidak paham siswanya. Yang terakhir, yang 10 adalah kekuatan atau kelemahan metode. Dalam kekuatan atau kelemahan metode itu setiap guru berbeda-beda. Karena yang sudah saya jelaskan di awal, setiap guru itu mempunyai cara atau metode pembelajaran yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh lingkungan, kecerdasan, kepribadian, dan lain-lain. Kalau guru itu mempunyai kepribadian yang bagus, maka metode yang digunakan juga akan bagus. Sekian dari saya dan kelompok saya. Apabila ada kurang jelas atau pernyataan yang bisa ditanyakan, bahkan masih bingung, bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.